Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Farhan. Saya asli penduduk Desa Segoropuro, Kerajaan, RT 3, RW 2. Berkenaan dengan status saya di sini, mungkin bisa dicek di papan personalia bahwa saya salah satu pengurus di Yayasan Said Arif. Ini periode 2024 hingga 2030-an. Mungkin 5 tahun mungkin. Kalau boleh tahu umur jenengan ini? Usia saya sekarang 54. Saya dari keluarga asli Segoropuro, ibu saya dari Winongan. Itu sejarahnya mungkin bisa diceritakan, Pak. Asal usul nama Segoropuro ini dari mana? Atau ada sejarahnya? Saya sebagai masyarakat biasa yang masyhur itu ceritanya tentang yang memindahkan laut itu, apa itu beneran apa gimana? Menurut fakta ya, kalau mengenai benar tidaknya itu perlu data atau dalil-dalil yang membenarkannya. Mungkin ada bukti yang menguatkan tentang itu. Kalau dimintai bukti, bagi saya khususnya, barangkali ya juga warga yang lain Segoropuro itu bisa menunjukkan secara temuan-temuan mereka tanpa disadari. Kalau saya memang menyadari bahwa Desa Segoropuro ini dulunya itu laut lah. Kenapa? Karena di pekarangan saya, di orang sini bilang Tegal, itu banyak ditemukan kulit-kulit kerang, siput, semisal cum-cum, orang bilang dulu ada kerang, apa itu kerang ya? Ya sebangsa siput-siput itulah. Itu banyak ditemukan di tanah-tanah yang di Tegal pekarangan saya itu. Nah, ini saya analogikan ya. Kenapa ini banyak kerang-kerang yang seperti ini? Tak mungkinlah orang Segoropuro itu pelaut atau nelayan. Iya. Yang paling memungkinkan ialah di sini memang laut. Lalu kenapa sekarang jadi daratan? Jadi pemukiman? Ya mungkin ada benarnya cerita yang dari orang-orang tua kita ya, bahwa di sini dulunya laut, kemudian dipindah bil karomah ya. Tentu bukan khurafat, dikatakan khurafat boleh juga. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Ya mungkin buktinya ya karena sudah ratusan tahun beliau itu hidup diperkirakan di abad ke-17. Abad ke-17 Masehi. Jadi waktu yang sedemikian lama tak mungkinlah ada saksi hidup. Tapi Allah menyisakan bukti-bukti itu ada. Bahwa di sini sebenarnya dulunya laut. Dengan adanya fakta di lokasi, di tempat-tempat orang Segoropuro banyak masih ditemukan itu tadi kulit-kulit hewan laut seperti kerang, cumi atau dan sejenisnya itu. Jadi menurut sejarah ya yang kita dengar bahwa santri-santri beliau di zamannya itu waktu mengaji itu diganggulah sama suara-suara gemuruh ombak itu. Sehingga demi kelancaran taklim dan ta'alum ini, ngaji dan mengaji ini, beliau dengan karomahnya katanya sanggup, diberi kesanggupan maksud saya oleh Allah untuk memindah ini laut. Akhirnya beliau dengan karomahnya dipindahlah laut itu atas izin Allah. Ya. Akhirnya nyampe sekarang laut itu berjauhan dengan daerah sini. Ada sekitar 3 kilometer. Secara spesifik tentang sejarah Mbah Said Arif, bagi khususnya warga Segoropuro ya, mereka semua hanya mendapatkan informasi dari leluhur, artinya tutur tinular.
kata-katanya katanya. Untuk sebuah data mengenai manuskrip beliau tentang historis Mbah Said Arif ini satu pun tidak ada yang tahu. Kecuali keluarga beliau yang sekarang tersebar. Satu di Desa Panjen, Rejoso, kemudian di Winongan seperti keluarga Pondok Pesantren Al-Falah Lebak Winongan, kemudian keluarga Pondok Pesantren Darul Mafatihil Ulum Podokaton, kemudian Sidogiri, dan kalau di Surabaya Sideresmo. Itu banyak keluarga beliau, zuriyah Mbah Said Arif dan Mbah Said Sulaiman, kakaknya beliau di Mojo Agung, Mojokerto. Itu tersebar di mungkin sekarang sudah sepulau Jawa atau yang lebih khusus di Jawa Timur. Itu tentang keluarga beliau. Adapun tentang yang kita peroleh dari orang-orang tua kita bahwa beliau itu berasal dari Cirebon. Beliau lahir di Cirebon, putra daripada Syarifah Khadijah Bangil. Kemudian beliau mondok ke Winongan, ke Mbah Said Soleh Semendi. Ya. Itu yang kami tahu dari orang-orang tua kita. Selain informasi ini juga diperoleh dari ketika ada penceramah dari para masyayikh, dari kiai-kiai itu, bahwa beliau juga tidak beda ceritanya dengan tutur tinular dari orang tua. Mungkin ada kisah-kisah yang dari Mbah Arif kan sudah. Iya. Sekarang mungkin dari Mbah Abdurrahman atau Mbah Kendilusi. Kenapa dinamai Mbah Kendilusi? Itu juga tidak lain yang kami peroleh dari orang-orang tua kita, bahwa beliau punya putra yang mana makamnya atau kuburannya ada di sebelah utara beliau. Namanya Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Arif. Nah, silsilahnya ada di papan itu. Beliau putra. Sementara Mbah Kendil Wesi, ini disebut Kendil Wesi dulu sama orang-orang sini. Saya yakin yang punya nama beliau, Mbah Kendil Wesi khususon, itu hanya orang Sugoropuro. Yang lain mungkin tidak tahu siapa nama beliau, memang tidak ada yang tahu secara pasti. Tapi masyarakat Sugoropuro menyebutnya dengan sebutan Mbah Kendil Wesi. Mohon maaf kalau memang ada perbedaan versi. Tapi yang saya tahu dari warga Sugoropuro, dari dulunya sudah bernama Mbah Kendil Wesi. Lalu siapa nama yang asli? Tidak ada yang tahu. Kemudian kenapa lakop itu disematkan ke beliau? Ya karena menurut penduduk setempat sini, beliau itu khoddam atau santri yang melayani Mbah Said Arif dalam segi makanan atau namanya hadam pembantu lah. Maka beliau itu seringkali aktivitasnya itu hanya dapur, ngeliwet kata orang Madura tuh, atana, dengan kendil. Walau alam kendilnya itu dari besi atau dari tanah liat, tidak tahu. Yang penting beliau itu aktivitasnya hanya kendil, masak dan masak. Akhirnya dijulukilah beliau dengan sebutan Mbah Kendil. Untuk kita yang para penerus sejarah ini tentu secara secara signifikan harus selalu mengedukasi para peziarah, karena tidak menutup kemungkinan para peziarah itu juga ada yang bertujuan yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi para wali, makam wali ini kadang-kadang dianggap menjadi tujuan pokok. Dalam hal ini dianggapnya oleh mereka para aulia Allah ini dianggap bisa memberikan apa yang mereka minta. Padahal sebenarnya tidak. Mestinya ini dijadikan wasilah. Hanya perantara, kalau orang bilang bahwa para aulia itu juga tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak diizinkan. Kan begitu. Akhirnya para peziarah yang yang kurang memahami agamanya tentu berziarah kubur dengan tujuan yang salah.
Dianggapnya Mbah Wali ini bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Kalau orang Madura bilang beli soro nyaur otang, kan gitu. Atau beli soro menunjukkan nomor-nomor yang mau dibeli kalau dalam perjudian itu. Sebenarnya tidak begitu. Kalau dari segi agama, kami para santri yang mewarisi medan dakwah dalam segi perziarahan ini tentu harus punya spirit atau pengetahuan tentang itu. Karena juga di ajaran kita diterangkan kan, bagaimana sih prosesnya mereka itu berziarah ke orang soleh. Itu kan disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 64 kalau tidak salah. Walau annahum idzolamu ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Itu ayatnya kan. Mereka itu ketika datang kepadamu Muhammad, kata ayat ini, kemudian mereka beristighfar. Terus kamu bantu memintakan ampun mereka kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahimah. Tentu mereka akan menemukan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya peran Rasul ini juga penting untuk membantu diterimanya taubat mereka. Begitu juga para pewarisnya, yaitu ulama, para wali, para aulia, itu juga punya fasilitas untuk menyafaati itu. Artinya mereka ke sini hendaknya yang ideal itu ya minta ampun, mencari ketenangan hati, karena berziarah kubur itu juga kan menjadi pengingat bahwa itu pengingat yang paling efektif untuk keamanan, kenyamanan hati, ketenangan hati. Maka mereka ke sini hendaknya ke Mbah Arif itu dan juga para wali-wali yang lain minta kepada Allah lewat para wali untuk minta bantuan saja. Jangan justru terbalik, mereka minta ke sosoknya. Bah, kompoya tadi obong, bah, itu salah itu. Itu. Mungkin ada kesimpulannya Pak dari yang sampean ceritakan ini. Ya, kesimpulannya bagi kami para pengurus Yayasan Sayyid Arif, Yayasan Sayyid Arif ini sudah berbadan hukum sekarang semenjak tahun 2017 sampai sekarang. Ini hendaknya bagi internal pengurus tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk memberikan edukasi kepada para peziarah yang membutuhkan. Karena tidak semua peziarah itu awam. Pasti ada yang mengerti tentang syariat, bahwa menziarahi seorang wali itu tidak serta-merta meminta kepada sosok si wali sendiri, tapi hanya wasilah. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ada juga yang salah. Karena saya pribadi seringkali juga menemukan para peziarah ini yang suka menggunakan ritual-ritual yang di luar syariat, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Itu tidak bisa diungkap di sini, karena ya berkaitan dengan itu tadi hak seseorang yang dalam hal mengungkap perasaannya kepada Tuhannya mungkin menganggap itu yang benar padahal secara syariat salah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.